Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melakukan sedikit pembahasan tentang beberapa soal KSM Kabupaten Kota tingkat MTS pada tahun 2022. Nah, insya Allah kita coba ya. Bismillah. Kita coba soal yang pertama. Nah, ini bentuk soalnya. Soalnya saya bacakan ya, sambil kita menunggu keberadaan teman-teman yang lain. Arifin, Pramayoga, Satria, Stanza, dan Zainal merupakan penyanyi lagu Islam di MTS Darussalam. Jumlah umur masing-masing grup nasyid yang beranggotakan 4 orang. Awalnya ada 5, Arifin, Pramoyoga, dan seterusnya ada 5 ya. Adalah 117, 130, 135, 136, dan 142. Pertanyaannya adalah, ya, berapakah umur anggota grup nasyid yang termuda? Untuk menyelesaikan soal ini, insya Allah kita bisa melakukan banyak pendekatan ya, banyak cara, banyak kemudahannya. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikitnya ya menyampaikan dua ide sederhana yang nanti bisa digunakan. Nah, yang ide yang pertama ya, insya Allah. Untuk ide yang pertama, baik ya, untuk Arifin, Pramayoga, Satria, Stanza, dan Zainal, untuk kemudahan kita buat menjadi inisial A, B, C, D, dan E misalnya ya. Jadi untuk persamaan pertama kan 4 orang, ya, jadi ada 5 orang. Ada si A, kemudian B, C, D, dan E. Maka persamaan pertamanya, ya, kita bisa nyatakan A tambah B tambah C tambah D, ya, tambah D tanpa E, nilainya 117. Ya, jadi ya ini kalau persamaan seperti ini maknanya karena 117 ini adalah nilai yang paling kecil, berarti ini tanpa E. Maka di sini tanpa E. Kita bisa menyatakan di sini ya, E adalah orang yang usianya paling tua, ya. Karena tanpa E usia totalnya menjadi paling kecil. Berarti kesimpulannya E adalah orang yang paling tua. Nah, persamaan berikutnya A tambah B tambah C, kali ini tanpa D, yang hadir adalah E. Nilainya 130. Yang membedakan antara persamaan pertama dan yang kedua, kalau yang pertama tanpa E, D-nya ada. Kalau persamaan kedua, A, B, C-nya sama, namun mohon maaf ya ada sedikit gangguan. Saya ulangi. Untuk persamaan yang kedua ya, A tambah B tambah C ya, tambah C tanpa D melibatkan E, angkanya bertambah menjadi 130 ya. Kemudian persamaan berikutnya A, kali ini A tambah B sekarang tanpa C, yang ada adalah D tambah E ya. Jadi tetap melibatkan 4 ya, 4 orang, dihilangkan satu-satu ya. Maka sekarang menjadi 135. Kemudian berarti sekarang tanpa B, A tambah C tambah D tambah E menjadi 136. Dan yang terakhir tanpa A, B
tambah C, tambah D, tambah E, nilainya menjadi 142. Nah, persamaan ini bisa kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan. Karena persamaan ini adalah sebuah persamaan yang memiliki keteraturan di mana masing-masing variabelnya kalau dijumlahkan akan muncul sebanyak 4 buah ya. A-nya ada 4. A, persamaan pertama ada, kedua, tiga, 4, tapi tidak ada di persamaan yang terakhir. Jadi 4A. Begitu juga B ya. 4B, kemudian 4C, kemudian 4D, kemudian 4E, maka nilainya sama seperti penjumlahan dari seluruh nilai-nilai jumlah yang ada. Ya, jadi ditambah aja. Ya, ditambah aja. 7 ditambah 5 12 ditambah 6 18 ditambah 2 20. Ya, kita letakkan 0, simpan 2. Kemudian 4 tambah 3 tambah 3 sudah 10, tambah 2 12, kemudian tambah 3 15, tambah 1 16. Taruh 6, simpan 1, tuh 2 3 4 5 tambah 1 jadi 6. Maka nilai 4A tambah 4B tambah 4C tambah 4D tambah 4E, nah, ya, itu akan menjadi nilai yang sama dengan 660. Kesimpulannya, dengan dibagi 4, maka nilai A tambah B tambah C tambah D tambah E sama nilainya dengan 660 yang dibagi 4. Kesimpulannya kita dapatkan jumlah usia seluruhnya A tambah B tambah C tambah D tambah E sama dengan 600 bagi 4, 150. 60 bagi 4, 15. Maka totalnya 165 kalau utuh, ya, kalau semuanya dilibatkan. Nah, jadi kembali pada pertanyaannya. Pertanyaannya usia termuda. Nah, usia termuda berarti usia termuda tanpa melibatkan A. Nah, tanpa melibatkan A itu ada di persamaan yang terakhir. Maka kesimpulannya A ditambah, bukankah B tambah C tambah D tambah E nilainya 142, hasilnya 165. Maka kita dapatkan A-nya sebagai selisih dari 165 yang dikurangi 142 ya. Maka kita dapatkan A nilainya 23. Ada di opsi pada jawaban C. Namun sebenarnya cara ini tidak hanya merupakan cara yang sifatnya tunggal. Artinya tidak mesti begini juga ya. Kita masih bisa kemudian mengedepankan cara yang lain. Boleh ya. Jadi diupayakan ketika kita mengajarkan kepada siswa kita bisa mengajarkan berbagai cara pendekatan. Karena bisa jadi untuk soal-soal yang nantinya mereka dapatkan, mereka bisa kembangkan ya lebih mudah cara yang lain. Memang secara umum soal seperti ini biasanya dikerjakan dengan cara dijumlahkan seluruhnya ya. Ya, dijumlahkan seluruhnya. Kalau sudah biasa gampang misalnya. Gampangnya bagaimana? Kita nggak perlu lagi buat A tambah B tambah C tambah D, nggak perlu lagi. Oke, saya singkat sedikit ya, saya skip sedikit. Nah, biasanya kalau sudah terbiasa ya, kalau sudah biasa dengan tema ini ya, biasanya sudah sangat terbiasa. Kalau sudah biasa, satu, dua, tiga, empat, lima. Setelah ada lima, kurangi satu, gitu aja ya. Kurangi satu, biasanya begitu. Jadi langsung dikurangi satu, langsung kita kurangi satu, jadi empat. Ya, jadi nggak perlu buat persamaan tambah sepertinya, langsung dikurangi satu ya. Jadi empat. Kesimpulannya langsung A tambah B tambah C tambah D tambah E, orangnya 5, sama dengan jumlahnya dibagi 4. Nah, ini kalau sudah biasa ya, langsung aja A tambah B tambah C tambah D tambah E, jumlah keseluruhannya dibagi 4. Kalau orangnya 6, jumlah semuanya itu ya dijumlahkan dibagi 5. Maka itu jumlah
total ke-6-nya begitu. Itu kalau sudah biasa ya. Jadi prosedur seperti ini bisa kemudian dihantarkan pelan-pelan. Yang pertama caranya diajarkan, nah kalau sudah biasa nanti kalau 5 variabelnya nanti tinggal dibagi 4 ya. Kalau 6 variabelnya tinggal dibagi 5 ya dan seterusnya. Atau juga bisa anak-anak kita kita dipancing untuk bisa memperhatikan hal yang sederhana insya Allah. Nah bisa juga begini, bisa juga begini. Ya, bisa juga ini cara yang sudah praktisnya ya. Sudah praktisnya kalau 5 variabel jumlahnya langsung dibagi 4 maka itu jumlah seluruh nilainya A tambah B tambah C tambah D tambah E. Langsung aja bisa. Kalau sudah biasa ya. Atau bisa pakai cara seperti ini juga untuk latihan kepada anak-anak kita. Dan sebentar ya. Nah, begini juga boleh, begini ya. Perhatikan ya, begini ya. Ini juga kadang-kadang dimungkinkan kalau kita melihat angkanya cantik seperti ini. Baik, tolong diperhatikan ya. Ini tanpa yang ini ya, tanpa yang persamaan yang di bawahnya ini. Nah, seperti ini caranya. Dari persamaan 4 dan 5, dari persamaan 4 dan 5 nih, dari yang kedua ini. Aduh, bentar. Nah, tolong diperhatikan ini juga bagian dari kesederhanaan ya. Dari persamaan dua yang terakhir ini, 4 dan 5, sama-sama ada C, sama-sama ada D, sama-sama ada E, yang beda antaranya adalah B dengan A ya. Kesimpulannya apa? B kalau dikurangi A, karena besar yang di bawah ya. C kurang C habis, D kurang D habis, E kurang H habis, maka sisanya B kurang A sama dengan 142 kurang 136. Maka kita juga bisa sampaikan pada anak kita bahwasanya B nak dikurangi A, B dikurangi A hasilnya sama dengan 6, gitu kan? B dikurang A hasilnya 6. Berarti maknanya apa? Maknanya semua persamaan diarahkan menuju A. Kesimpulannya apa? B sama dengan A ditambah 6. Ini persamaan pertama. Nah, kemudian kita gabungkan lagi antara persamaan yang ketiga dan keempat. Ini lebih unik lagi nih. Ini kalau sudah terbiasa lihat ya, lebih unik lagi. Izin sebentar nih, lihat nih. Antara 135 dan 136 selisihnya 1. Padahal yang membedakan antara persamaan keempat dan ketiga adalah C dan B. Perhatikan, A-nya sama, A dikurang A habis, D kurang D habis, E kurang E habis ya. Kesimpulannya, C dikurangi B sama dengan 136 dikurang 135. Sama dengan 1. Kesimpulannya apa? Dari makna ini ya, C sama dengan B yang ditambah 1. Jadi C sama dengan B ditambah 1. Sekarang gabungkan lagi persamaan ketiga dengan kedua. Gabungkan lagi 3 dengan 2 karena selisihnya juga dekat ini. E-nya ada, A sama, B sama. Kesimpulannya yang tidak ada D dan C. Kesimpulannya apa? D dikurang C sama dengan 135 kurang 135. Artinya siswa kita juga boleh melihat begini. D adalah C ditambah 5. Maka ke persamaan-persamaan ini kita substitusikan ke persamaan pertama. Maka pembacaan persamaan pertama menjadi begini. A ditambah, nah bukankah tambahnya B ya? Nah kan tambah B nih, tambah B. B-nya kita ganti dengan persamaan yang kita dapatkan tadi. Siapa B? A tambah 6. Jadi B-nya diganti jadi A tambah 6. Boleh juga. Kemudian ditambah C. C-nya diganti sebagai B tambah 1. Padahal B-nya A tambah 6. Ganti lagi B-nya. A tambah 6, B tambah 1. Nah, begitu. Kemudian D. D kita ganti lagi sebagai C tambah 5. Padahal C tambah 5 adalah A tambah 6 tambah 1. Berarti A tambah 6 tambah 1 tambah 5.
Nah, inilah yang kemudian hasilnya menjadi 117. Ini juga bagian dari kemampuan anak-anak kita untuk melihat nilai-nilai yang ada. Boleh, ya, boleh seperti ini. Nah, kemudian A-nya menjadi nilai yang kita harapkan, nilai yang paling kecil. Maka kesimpulannya A-nya ada 1, 2, 3, dan 4. 4A. Ya, 4A. Dinyatakan sebagai 6 ditambah 6 ditambah 6, 18 ditambah 2, 20 tambah 5. 4A tambah 25 sama dengan 117. Gitu kan? Berarti 4A sama dengan 117 yang dikurangi 25. Maka 4A setara dengan 11 dikurangi 2, 9. 9 ya, 9. 7 dikurangi 5, 2. Boleh, boleh juga. Maka kesimpulannya 4 kali A sama dengan 92. Maka A-nya boleh menjadi 92 yang dibagi 4. Hasilnya juga sama seperti tadi ya. Kita dapatkan A-nya sama dengan 23. Boleh. Nah, boleh ya. Jadi dalam fase kita kemudian menekankan pemahaman kepada siswa-siswa kita, maka silahkan, maka dipersilahkan untuk kemudian mengenalkan banyak jalan kepada para siswa ya, sehingga ya, sehingga akan muncul ide-ide yang kemudian membuat dia kreatif. Ya, seperti misalnya yang tadi ya, kalau variabelnya 5, kurangi satu aja, jumlahnya bagi 4, selesai misalnya. Boleh. Atau pakai pendekatan seperti ini juga boleh. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya, tergantung kemudian konteks soalnya, ya. Jadi silahkan kemudian Bapak-Bapak, Ibu sekalian ya lebih kreatif lagi dalam melihat soal. Aman insya Allah. Nah, ini juga ada cara-cara yang lain yang bisa kita lakukan untuk soal ini ya. Tapi sementara untuk malam ini saya batasi dulu ya hanya dengan 2 teknik dasar, di mana teknik yang pertama tadi bisa disingkat lagi lebih cepat lagi ya. Nah, tapi untuk siswa kita diupayakan pelan-pelan, pelan-pelan dimatangkan ide ini. Baik, sekarang ide yang sama ya. Kita akan kemudian kerjakan untuk soal berikutnya, misalnya nomor 5 ya. Nah, kebetulan soalnya juga sama ini seperti nomor 4. Tapi akan lebih mudah lagi tadi kalau idenya berkembang ya. Coba lihat nomor 5 ya. Nomor 5. Jika X1, X2, X3, X4, X5, X6. Lihat persamaannya sampai melibatkan X-nya sampai 6. Tidak cukup itu, ada lagi variabel Y lagi. Ya. Sehingga terpenuhi persamaan X1 tambah X6 sama dengan Y kali X2. X2 tambah X5 sama dengan Y kali X3. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Tapi ingat, nanti juga ada pola keteraturan yang tetap muncul di soal ya. Di sini ada kata kuncinya, nilai X1 sama dengan 3. Pertanyaannya, perhatikan ya, angka kuncinya X1 sama dengan 3. Berapakah hasil kali dari X1, X2 hingga X6? Tidak lupa dikalikan Y. Ya, tidak lupa dikalikan Y. Bapak-bapak, Ibu sekalian, ya, kalau kebutuhannya adalah kebutuhan mengajak anak-anak kita berkembang dalam cara berpikir mereka, ya berkembang ya dengan cara berpikir mereka, boleh begini caranya. Ini ya. Boleh begini caranya ya. Kalau memang ide itu bisa dijalankan silahkan ya. Bukankah di antara persamaan ini kan? Apa ini? Ya, izin sebentar ya. Yang ada hanya X1. Nah, X1 ya. Karena waktunya terbatas saya pakai cara agak cepat sedikit ya. Nah, ini gampang sekali nih. Kalau mau dipermudah ya, ganti ini dengan 3. 3. X1-nya 3. Semua X1 dengan 3. Nah, supaya lebih mudah lagi ya, lebih mudah lagi ya. Intinya kita berjalan dengan pemikiran yang sederhana. Kenapa tidak kita misalkan ya, X6-nya juga 3.
X1 3, X6 3 ya. X2-nya juga 3, serba 3, maka Y-nya 2. Kan betul, 3 tambah 3, 6, 2 kali 3 juga 6. Dengan catatan kita ambil kemudahannya, semua nilai X-nya 3. Berarti X2 3, X5 3, juga 2 kali 3. Serba 3, semuanya 3. Pasti berlaku. 3 tambah 3, 6, sama dengan 2 kali 3. Semuanya berlaku. Kesimpulannya, bisa langsung ya. X1 kali X2 sampai X6, ya, berarti 3 pangkat 6 dikali Y-nya 2. Dengan sedikit hafalan yang ditekankan, itu anak-anak ditekankan menghafal. 3 itu minimal sampai 3 pangkat 6 selesai ya. 3 pangkat 6, 729. Dikali 2 ya, maka hasilnya jadi 1458. Alhamdulillah jawabannya ada. Sudah selesai misalnya. Sudah siap ya. Jadi diambil mudahnya saja. X-nya serba 3. Pasti hasilnya sesuai dengan ini. Kan tidak ada keterangan bahwasanya tidak boleh X-nya sama misalnya. Jadi boleh saja X1 3, X2 3, X3 3, X4 3, sampai X6 3. Untuk itu Y-nya 2. Ya, untuk itu Y-nya 2. Kalau misalnya membuktikan berapa nilai agar nilai Y sama dengan 2 itu gampang misalnya. Ya, kalau sekedar membuktikan buktikan Y-nya itu 2, itu mudah misalnya kan. Nah, misalnya pakai cara seperti tadi juga, jumlahkan juga dia. Nah, dijumlahkan. Jumlahkan. Nah, jumlah ya. Kesimpulannya, kesimpulannya ya. X1, X2, X3, pola yang pertama sebelah kiri ini ya. Polanya dari X1 hingga X6. Sementara yang di bawah ini ya, polanya ya mudahnya dari bawah ke atas lah begitu ya, walaupun di sini ada selang-selang begitu ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kita akan dapatkan masing-masing ada dua buah X1 ya, 2X1 tambah 2X2 tambah 2X3 tambah 2X4 dan sampai 2X6 lah. 2X6. Sementara jumlah yang di sebelahnya, Y-nya juga sama ya. Sama kan? Jadi Y-nya boleh dikeluarkan. Jadi Y X1 tambah sampai X6. Kesimpulannya sama juga. Karena ruas kiri 2 yang bisa dikeluarkan sama seperti kanan, berarti kesimpulannya jelas. Y sama dengan 2 gitu. Y sama dengan 2. Ya, ketika Y sama dengan 2, untuk menguatkan lagi siswa kita supaya yakin mereka bisa untuk mengerjakan hal itu lebih sederhana ya. X1-nya X1-nya 3 tadi kan. 2 kali 3 hasilnya 6. Maka pasangan angka X3 tambah X4 itu kalau dijumlahkan hasilnya 6. Ya. Sementara jika X1-nya 3, X1-nya 3, sementara tadi Y-nya 2, kesimpulannya 2 kali X5 itu harus bilangan genap. Kenapa genap? Karena dia kelipatan 2. Kalau kita anggap X1, X2 itu bilangan yang bulat ya. Kesimpulannya kalau X1-nya 3 ganjil, supaya jadi genap, X4-nya juga ganjil. X4-nya juga harus ganjil. Kalau X4-nya ganjil, maka X4-nya kemungkinannya nilainya 1, kemudian 3 atau 5 ya. 1, 3 atau 5. X3-nya juga ganjil. Kalau X3-nya ganjil, X5 ganjil. Kalau X5 ganjil, X2 ganjil. X2 ganjil, X6 ganjil. Maka wajar ya. Karena semua X itu X1, X2, X3 sampai X6 harus ganjil, maka salah satu pilihannya langsung aja kita pilih X1, X2, X3-nya serba 3. Ya, serba 3. Nah, ini untuk kemudian kalau cara sampai jelas berapa 3 ya, waktu kita terbatas. Insya Allah ini tidak mencukupi ya, tapi itu cukup lah ya sebagai gambaran. Baik, kita percepat ya. Kita coba soal nomor 8. Nah, ini ya, ini mungkin soal terakhir tinggal 4 menit lagi ya. Jumlah jari-jari dua lingkaran, lingkaran besar adalah 15. Jadi R besar tambah R kecil sama dengan 15. R besar tambah R kecil sama dengan 15. Keliling lingkaran besar P, keliling lingkaran yang besar P cm lebih dari keliling lingkaran yang kecil.
Misalkan P adalah nomor urut surat An-Nisa. An-Nisa ini adalah surat yang keempat dalam Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa ya. Pertanyaannya selisih luas lingkaran. Jadi di sini diketahui ya, selisih dari keliling. Apa rumus keliling? 2 PR. 2 PR PR ya kuadrat. dikurangi 2 PR kecil. Hasilnya urutan An-Nisa 4. 4 ya, hasilnya 4. Kesimpulannya bisa dikecilkan pi R besar kurang pi R kecil sama dengan 2. Persamaan 1 dan 2 kita kalikan. Ya, persamaan 1 dan 2 ini kita kalikan ya. Kita kalikan. Akhirnya ya, kita kalikan R tambah R kecil dikalikan pi R itu pi-nya bisa ditendang keluar ya, tendang keluar jadi R besar kurang R kecil ya. R besar tambah R kecil hasilnya 15, pi R besar kurang R kecil hasilnya 2 ya. Maka jadi pi R besar kuadrat dikurangi R kecil kuadrat. Pi R kuadrat itu luas lingkaran besar. Pi R kuadrat luas lingkaran besar, pi R kecil itu luas lingkaran kecil. Maka nilainya setara dengan 15 dikali 2. Maka kesimpulannya selisih luasnya sama dengan 15 kali 2 ya. 30 satuan luas. Nah, ini jawabannya ada 30 ya. Jadi sebenarnya cukup mudah nih ya, jawabannya 30 ya. Atau ke depan ya, ke depan bisa langsung aja nih ya, ke depan bisa langsung saja. Ya, ke depan bisa langsung saja ya. Karena nanti jumlah jari-jarinya adalah 15, maka besar kemungkinan jawabannya itu adalah jawab angka yang berhubungan dengan 15 ya. Bisa jadi 15 atau 30. Dikuatkan lagi ya dengan Anissa. Anissa ini ya urutan yang keempat, maka temanya dengan 2 ya, bukan dengan 1. Maka jawabannya boleh dipercepat ya menjadi 30. Ya, ya ini sedikit yang bisa kita bahas pada malam hari ini ya. Memang karena keterbatasan waktu ya, insya Allah. Tapi besar harapan saya, Bapak-Bapak sekalian ya, bisa mengembangkan ide-ide sederhana dalam menyelesaikan. Intinya soal KSM itu tidak terlalu sulit untuk seorang guru ya, bisa kemudian menemukan formula mengajarnya. Cuma, ada cumanya ya, cuma dibutuhkan pembiasaan untuk melihat soal jauh lebih supaya lebih sederhana lagi sehingga nanti siswa kita juga bisa merasakan ya, bisa membahas soal ini lebih mudah lagi ya, asal tadi ya bisa memandang sesuatu lebih ringkas dan sederhana ya. Mungkin ini yang bisa saya hantarkan pada pertemuan malam ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi, boleh? Di sini ya.